Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan penelusuran mendalam lagi nih. Kali ini kita bahas sumber yang Anda bagikan, khususnya bab 6 dari buku You Are a Badass at Making Money. Judulnya Your Mental Moneymaker. Misinya, ya memahami gimana sih apa yang ada di kepala kita, keyakinan, pikiran, kata-kata kita itu kok bisa jadi semacam ya cetak biru buat realitas finansial kita. Mungkin Anda pernah merasa, aduh kok gini-gini aja ya soal uang. Nah, buku ini punya argumen menarik, katanya kuncinya itu ada di pola pikir. Mari kita gali lebih dalam. Kedengeran klise gitu. Penulis buku ini tuh menekankan kalau pengalaman finansial kita itu sangat dipengaruhi oleh narasi internal. Cerita yang kita bangun di kepala kita sendiri tentang uang. Seringnya sih kita nggak sadar milih narasi itu. Makanya penting buat pertama, paham dulu, terus baru deh secara aktif membentuk cerita itu. Oke. Konsep pertama yang, langsung nonjok gitu ya dari bab ini, itu gagasan kalau realitas kita, termasuk soal duit ya, itu sebetulnya hasil karangan pikiran kita. Apa yang kita yakini benar, nah itu yang cenderung kita alami. Ada contoh menarik tuh, soal penulis waktu kecil, dia dikasih makan sesuatu, dikiranya cacing goreng. Oh iya, saya ingat bagian itu. Padahal ikan kan ya, tapi langsung mual dia. Cuma gara-gara keyakinan itu. Gila ya. Persis. Analogi itu sama contoh yang pasien amputasi itu loh. Ah, iya, yang pakai cermin itu ya? Betul, yang rasa sakit phantom limb-nya hilang karena pikirannya tertipu cermin seolah lengannya masih ada. Itu kan nunjukin banget betapa kuatnya pikiran bisa ngatur pengalaman fisik, mental kita. Nah, buku ini narik benang merahnya langsung ke uang. Kalau Anda misalnya punya keyakinan terpendam kalau, aduh, cari uang itu susah, atau mungkin saya nggak pantas kaya, wah, realitas finansial Anda itu bakal cenderung ngikutin keyakinan itu, gitu. Jadi langkah awalnya itu yang disebut mindset mastery itu ya, menguasai kemampuan buat sadar, ngenalin, terus ngebentuk keyakinan kita soal uang. Tapi gimana caranya ya ngenalin keyakinan negatif yang mungkin udah mendarah daging gitu? Buku ini nyebut beberapa contoh umum sih. Betul. Misalnya nih, ada keyakinan kayak, wah nggak mungkin lah kaya tapi tetap spiritual. Atau orang kaya itu pasti serakah gitu kan ya. Atau yang umum banget, harus kerja keras, banting tulang baru dapat duit. Atau malah, saya emang nggak becus lah ngurus uang, kayak gitu-gitu. Nah, ngenalin mana nih suara-suara ini yang sering muncul di kepala Anda, itu langkah pertama yang krusial banget. Karena mereka ini seringnya kerja di bawah sadar, nyabotase peluang tanpa kita sadari. Makanya buku ini nyaranin buat aktif gitu ya, menantang dan nulis ulang keyakinan tadi jadi lebih memberdayakan. Oke, jadi kita udah mulai sadar nih sama keyakinan negatif. Terus, gimana keyakinan itu bisa terus kuat sehari-hari? Nah, di sini peran pikiran sama kata-kata masuk ya. Saya jadi ingat cerita penulis yang nekat ninggalin sepatu klok di luar buat hadiah Santo Nikolas itu. Oh iya, yang takut dimarahi tapi tetap nekat ya. Ya, itu kan contoh bagus ya, gimana emosi, dalam hal ini harapan dapat hadiah, yang dipicu pikiran positif, itu bisa ngalahin logika atau rasa takut. Nah, itu dia. Dan ini berlaku banget buat tujuan finansial Anda. Pikiran positif soal apa yang pengen Anda capai, itu bisa banget ngebangkitin emosi kuat. Emosi inilah yang bisa dorong kita ambil tindakan, ya, bahkan yang rasanya agak berisiko gitu. Sebaliknya nih, kalau khawatir terus, kata penulisnya, itu ibarat kita berdoa, minta hal yang gak kita mau. Karena fokusnya terus ke skenario terburuk, kata-kata juga gitu loh. Itu kayak ngunci keyakinan kita. Kalau terus bilang, saya ingin punya uang, itu getarannya beda sama saya mau milih menciptakan kelimpahan. Oh, beda ya rasanya? Beda. Kata kayak ingin, butuh, mencoba, itu kayaknya nunjukin kita masih kurang kan. Tapi kalau memilih, menciptakan, bersyukur, itu lebih nunjukin kita punya kekuatan gitu. Wah, menarik. Nah, ada satu poin lagi nih dari bab ini, yang menurut saya, agak mengejutkan gitu ya. Dibilang kalau keserakahan sama kemiskinan, kan kayaknya dua kutub beda banget tuh. Tapi ternyata akarnya sama. Pola pikir kekurangan, scarcity mindset. Gimana tuh ceritanya? Gini, gagasannya itu baik orang yang serakah, numpuk harta karena takut nggak bakal cukup, maupun orang yang tetap miskin karena ngerasa nggak layak atau mungkin takut dianggap mata duitan, keduanya itu sama-sama beroperasi dari keyakinan dasar kalau sumber daya itu terbatas. Kayak nggak cukup buat semua orang, termasuk buat diri mereka sendiri.
Gitu loh. Oh, jadi sama-sama berangkat dari rasa kurang ya? Iya. Makanya geser ke pola pikir kelimpahan atau abundance mindset itu artinya percaya kalau ya cukup kok buat semua. Anda layak menerima, uang bisa ngalir. Ini bukan berarti jadi rakus ya, tapi lebih ke ngizinin diri sendiri buat berkembang, punya kapasitas lebih buat hidup enak, dan ya bisa berkontribusi lebih juga. Ini nyambung juga ya sama ajakan buat mendekriminalisasi uang dan kekayaan. Kita kan, ya jujur aja, sering gampang ngejudge orang kaya ya. Betul. Penulis ini ngajak kita ngecek diri sendiri. Jangan-jangan kita punya prasangka negatif nih sama kekayaan. Logikanya, kalau kita diam-diam mikir jelek soal orang kaya, gimana kita bisa nyaman jadi kaya kan? Nah, itu pertanyaan reflektif yang bagus banget buat Anda renungkan. Gimana kalau Anda bisa ngelihat uang itu sebagai alat aja? Alat netral buat dukung kebebasan pilihan hidup Anda, bukan sesuatu yang, wah jahat atau perlu dicurigai. Gimana kalau fokusnya geser dari yang tadinya, aduh nggak punya cukup, jadi gimana caranya saya bisa menciptakan lebih dari cukup? Buat diri sendiri, buat kontribusi juga. Jadi kaya itu nggak otomatis bikin jadi orang jahat kok. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari penelusuran kita di bab 6 ini, intinya pembuat uang mental kita, yaitu tadi, keyakinan, pikiran, sama kata-kata kita itu pemain kunci banget ya dalam ngebentuk realitas finansial kita. Betul, menguasai ini memang ya bukan sulap simsalabim ya, tapi latihan. Latihan kesadaran, latihan memilih, yang terus-menerus ngenali narasi internal Anda seperti yang ditekankan di buku ini, itu langkah awal yang kekuatannya gede banget. Anda punya pilihan kok buat nulis ulang cerita finansial Anda sendiri. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan dari bab ini yang mungkin bisa Anda bawa pulang, direnungkan gitu ya. Keyakinan atau mungkin ungkapan tentang uang apa sih yang paling sering Anda ulang-ulang, mungkin tanpa sadar, di dalam hati atau diucapkan. Yang jangan-jangan selama ini nahan laju Anda. Sekedar menyadarinya aja itu udah langkah awal perubahan yang penting loh. Oke deh, terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi.